Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang karakteristik virus atau ciri-ciri virus lah bisa dibilang. Oke, nah karakteristik virus ini ada banyak banget, tapi kita akan bahas yang penting-penting aja. Oke. First of all, kita akan mulai dengan karakteristik yang pertama, yaitu partikel acellular, atau ini bisa dibilang juga definisi virus juga bisa dibilang gini ya. Partikel acellular yaitu partikel yang terdiri dari benda mati ya. Acellular ini benda mati, jadi dia bukan sel, jadi dia benda mati. Oke. Nah, lalu jadi virus ini kan partikel acellular, atau acellular ini lebih tepatnya bukan sel lah, bukan sel. Ciri yang kedua adalah virus ini semua virus terdiri dari materi genetik dan ditutup dengan selubung protein. Oke. Jadi bentuknya itu ya salah satu bentuknya itu kayak gini lah. Jadi ini. Oke, jadi ini yang luar ini selubung proteinnya, terus di dalam ini ada materi genetik. Nah, materi genetik ini bisa DNA atau RNA ya. Jadi bisa DNA atau RNA. Oke. Dan nama selubung proteinnya disebut dengan kapsid. Ya. Kapsid yang dimana kapsid itu tersusun dari satuan-satuan yang disebut kapsomer. Jadi yang kecil ini disebut satuan dari satuan yang membentuk kapsid disebutnya dengan kapsomer. Jadi kapsomer membentuk kapsid. Oke, sip. Itu yang kedua ya. Yang ketiga selanjutnya adalah karakteristik. BTW sebelum itu karena virus ini bukan dianggap sebagai benda mati atau bukan makhluk hidup lah. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena selain karena virus ini memiliki atau tidak mencukupi beberapa karakteristik makhluk hidup. Oke? Nanti kita akan bahas setelah ini. Jadi ada 7 karakteristik makhluk hidup, atau 7 atau 8 sih, yang terbaru sih 8 karakteristik makhluk hidup, dimana untuk dianggap sebagai makhluk hidup ya harus memenuhi ke-8 ya gitu. Jadi virus ini tidak memenuhi beberapa karakteristik makhluk hidup. Jadi itulah sebabnya kenapa virus tidak dianggap sebagai makhluk hidup. Kadang-kadang ditanya di soal kenapa virus tidak dianggap sebagai makhluk hidup, dan jawabannya karena virus tidak memenuhi ke-8 karakteristik makhluk hidup. Oke, lanjut. Ciri selanjutnya adalah virus
disebut juga sebagai parasit obligat intraseluler. Oke. Jadi parasit ini artinya apa? Parasit itu kan kalau dengar istilah parasit berarti negatif ya. Terkesannya negatif, dan benar. Parasit ini dia ngerugiin yang ngerugiin makhluk lain, atau bisa diartikan sebagai organisme yang merugikan sel inang dalam hal ini. Oke. Nah, yang kedua ada obligat. Obligat itu berarti virus ini harus berada di sel inang untuk dapat berkembang biak. Jadi harus berada di suatu sel lah. Entah itu bisa bakteri, atau sel hewan, atau sel tumbuhan. Yang penting makhluk hidup lah. Jadi obligat ini berarti virus itu cuman bisa berkembang biak atau replikasi ketika dia berada di sel inang. Di luar itu virus tidak bisa dapat bereplikasi ya. Jadi kayak ya virus cuman bisa hidup dan replikasi di sini. Oke. Kalau di luar itu dia disebutnya mode inaktif ya, atau tidak, ya gitu aja gitu. Jadi dia nggak bisa ngelakuin apa-apa. Dan yang terakhir, intraseluler berarti dia di dalam sel. Oke. Berada di dalam sel. Jadi istilah ini bisa diartikan sebagai suatu parasit yang hanya bisa berkembang biak atau ya hidup di dalam suatu sel. Di dalam suatu sel gitulah. Oke. Tulis dulu. Parasit yang hanya dapat kembang biak ketika berada di dalam sel. Oke, lanjut. Nah, lanjut ke karakteristik yang berikutnya, yaitu mungkin itu ya, seberapa besar virus itu ya, atau ukuran suatu virus. Oke. Jadi ukuran terkecil virus itu diperkirakan sekitar 17 nanometer sampai yang paling besar itu 1500 nanometer. Nah, yang belum tahu nanometer berarti ini. Oke, kita mulai dari 1 cm. Nah, pada tahu ya. Atau 1 mm lah. 1 mm itu sama dengan 1000 nanometer. Oke. Bukan nanometer. Jadi sama dengan 1 cm ini sama dengan 1000 mikrometer. Mikrometer gimana ya nulisnya? Mikrometer lah. Mikrometer. Dan 1 mikrometer sama dengan 1 nanometer. Oke. 1 nanometer, jadi 1 cm bisa dibilang sama dengan juga 1 juta nanometer. Oh iya, besar ya. Oke, jadi sekedar informasi tambahan aja. Jadi yang virus yang paling besar itu adalah
Pandora virus yang paling besar ya, dia memiliki ya 1000 mikrometer lah, mikrometer dan diameternya ya 0,1 bukan 1000 mikrometer, 1000 nanometer. Nah, berarti 1000 nanometernya sama dengan 1 mikrometer ya. 1 mikrometer. Nah, ini sama dengan diameternya sama dengan 0,5 mikrometer. Nah, itu virus. Tapi yang paling panjang ini sebenarnya picovirus ya. Picovirus dengan 1500 nanometer, tapi sayangnya dia ramping ya, bukan besar gitu, dia cuma paling panjang loh. Nah, 1000 nanometer artinya apa? Artinya bisa dilihat dalam mikroskop cahaya. Oke. Mikroskop cahaya atau bisa ditulis. Oke. Oh ya, lanjut. Selanjutnya adalah mengenai